secara hitungan matematikanya umur awak bertambah. Umur awak bertambah. Kalau dulu 50 kini 51, 40 41. Tetapi secara hak dan jatah kehidupan kita di sisi Allah lebih kurang. Pintu maut sudah dekat. Pintu kematian sudah berada di hadapan kita. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, karena umur akan dipertanggungjawabkan. La tazalu maqdama abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak, ndak akan bergeser kaki nanti seseorang manusia di hari kiamat hatta yus'al, sampai dia menyelesaikan persoalan-persoalan, salah satunya an umrihi, tentang umur. Barau muhawa itu akan dihisap. Awak masih muda baru pak, ndak ada cerita. Kalau sewaktu muda tu bagai limang jodoh tatap. Makanya manfaatkan sisa umur ini sebaik-baiknya, mumpung Allah berikan kita kesempatan hidup dalam mengharungi kehidupan dunia untuk menuju kampung yang abadi di akhirat. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman, berhijrah serta berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, itu adalah lebih tinggi darjatnya, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah At-Taubah 9:20. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin biidznillah wa qadarullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa menjalankan yang namanya kehidupan di dunia ini untuk mencari kehidupan kita nanti yang abadi dan kekal, itulah di akhirat. Karena kehidupan di dunia ini adalah fana, sementara, dia akan hilang dan dia akan lenyap.
Tetapi kehidupan yang abadi adalah kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Alhamdulillah, kita syukuri nikmat hidup tersebut dengan menjalankan ketaatan kepada Allah. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih ditakdirkan Allah berada di bulan Muharram, bulan hijrah. Secara kedisiplinan keilmuan rasanya sudah banyak di mana-mana, di televisi, di radio, media-media sosial, video-video pendek di YouTube, kajian-kajian masalah keilmuan, bicara masalah yang namanya hijrah. Yang terpenting bagi kita adalah bukan hanya tataran ilmu, tetapi bagaimana kita pengamalan. Pengamalan itu artinya dikarajuan. Ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada guna. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak ada buahnya. Ya, paling-paling saruk namanya. Tak banyak manfaat, bahkan tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Kita tahu ilmu solat, tapi kita tidak solat. Jadi kita sudah tahu tentang hijrah, pindah kepada kebaikan. Karena hakikat hijrah itu dalam pandangan agama, kata Rasul, al-muhajiru man hajara mana Allahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Laya dojo yang dilarang tinggal, berarti pindah kepada yang baik. Kalau assalamualaikum jarang solat, kini solat leh 5 waktu. Kalau leh solat awak assalamualaikum, solat jamaah, itu hijrah kepada kebaikan itu. Biasanya kita sudah solat, tinjau anak istri kita, tinjau saudara-saudara kita, jangan awak saja. Karena nanti masuk surga itu bukan sendiri-sendiri. Pelihara dirimu, keluargamu. Kadang suami taat, rajin ibadah, istrinya belum tentu, anaknya apalagi. Maka sama-sama kita hijrah kepada yang lebih baik. Hadirin kaum muslimin, maka dasar penentuan hijrah itu diawali dengan iman. Alladzina amanu, At-Taubah surat 9 ayat 20 itu kan seperti itu. Ternyata iman itu adalah sebagai ukuran standar. Kalau iman mantap, iman hebat, iman kokoh, insyaallah aman. Lihat dalam syirah sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah, yang di kerajuan Nabi lebih kurang 3 tahun di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, itu adalah iman, tauhid, akidah, mantapkan dulu baru hijrah. Kalau seandainya iman sudah kokoh, aman insyaallah, ndak apa-apa ada. Kadang-kadang kacaunya negara itu, negara agama itu tidak maju, tidak berkembang karena iman tadi yang tidak benar. Iman tadi ada yazid wa yankus, bisa naik, bisa turun. Naik itu dengan taat dan takwa, turun itu dengan maksiat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu, maka kita sebagai orang-orang yang beriman, benar-benar mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mari pengamalan dari hijrah itu yang penting. Kalau dia betul-betul imannya kokoh, imannya mantap, jadi bukan iman itu bukan hanya di masjid, hadirin, bukan hanya di masjid.
Oh, di masjid tak tanggung taat, rajin, banyak ibadah, baca Al-Quran, solat sunnah, solat dipelihara, tiba di kantuah maksiat lah balik. Itu tak benar tu. Taruh tangan mereka palsu lah. Ada bon-bon mereka yang dimainkan. Itu tak benar itu. Kalau iman yang kokoh di mana saja, makanya Rasul menyatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Taatlah, takutlah, bertakwalah selalu engkau kepada Allah di mana saja berada. Itu ndak baingguh jawabati itu tu, bukan hanya di masjid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi iman adalah sebagai ukuran. Jangan sampai digadaian gara-gara hal yang sepele, gara-gara hal kehidupan dunia sesaat. Ingat hadirin, mungkin nikmat di dunia kau tidak sawara dah. Mungkin awak melakukan korupsi, berbuatan maksiat, berbuatan mungkarat, sawantanya tu. Nikmat itu tu yang awak rasakan sawantanya. Bahasa sawantanya semua manusia. Bara umuannya paling kancang le ada 150 ah. Jarang manusia yang hidup. 200 ndak ada tu dah. Kecuali kalau umat zaman dulu. Maka standar itu adalah 63. Dia mati. Meninggal dia. Kalau bahasa Al-Quran kan maut, mati. Bahasanya, bahasa awak yang bahasa Minang yang meninggal. Dia meninggal, mati dia. Itu semua akan dipertanggungjawabkan. Tidak ada yang lepas itu. Makanya dalam Al-Quran Allah berjelaskan, inna sam'a, sesungguhnya pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu. Jangankan yang lain, hati awakku saja kah? Di sana dijelaskan oleh Allah ada kulli kana anhu mas'ula. Tiap-tiap itu kasadualahnya akan diminta pertanggungjawaban. Hati-hati itu. Mungkin kini luntara soleh. Gini kan biasa-biasa saja. Kenapa? Karena dia dosa itu memang tidak nyata. Andaikan nampak dosa itu nyata langsung, pasti manusia itu tidak akan berani berbuat. Nah, oleh sebab itu, maka pikirkanlah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang beriman, masa depan itu bukan hanya masa depan dunia, tapi masa depan sesudah kehidupan dunia ini. Itulah masa depan akhirat. Oh, barang lamanya di akhirat itu lama. Ya barang lamanya ndak pakai barah doh. Kalau pakai barah masih ada betih itu. Karena bahasa Al-Quran di sana khalidina fiha abada. Ada kata abada, kekal selama-lamanya. Itu ndak bainggoh jo betih itu doh. Jadi oleh sebab itu hadirin, karena untung awak, nasib awak, perjalanan awak kini sampai alam nang kampe baru hadirin. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari rata-rata alam dunia. Kok gini kah? Dia ada 13 episod yang harus awak lalui. Ada 9 lagi, panjang-panjang, jauh-jauh, lama-lama. Jadi bukan sebentar lagi itu. Buktinya alam barzah yang sudah mendahului kita sekarang, yang sudah wafat, beliau itu sudah berada di alam barzah atau alam penantian atau dinding. Adanya menyatakan dinding apa? Batas antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Baralah moe tu sampai kini hari ilung kiamat itu. Berarti beliau itu masih berada di alam barzah penantian. Makanya Rasul selalu membimbing awak. Setidaknya ada 10 doa, jangan sampai lupa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Itu permohonan kita. Allahumma hawwin alaina fi sakarat. Dalam sakarat saja kita sudah mendapat siksa dan azab. Kalau tiadanya iman itu tidak ada. Maka oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, secara hitungan matematikanya umur awak bertambah.
Kalau dulu 50, kini 51, 40, 41. Tetapi secara hak dan jatah kehidupan kita di sisi Allah lebih kurang. Pintu maut sudah dekat. Pintu kematian sudah berada di hadapan kita. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan sisa umur yang Allah berikan kepada kita, karena umur akan dipertanggungjawabkan. La tazalu maqdama abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak, ndak akan bergeser kaki nanti seseorang manusia di hari kiamat hatta yus'al, sampai dia menyelesaikan persoalan-persoalan, salah satunya an umrihi, tentang umur. Barau muhawa itu akan dihisap. Awak masih muda baru pak, ndak ada cerita. Kalau sewaktu muda tu bagai limang jodoh tatap. Makanya manfaatkan sisa umur ini sebaik-baiknya, mumpung Allah berikan kita kesempatan hidup dalam mengharungi kehidupan dunia untuk menuju kampung yang abadi di akhirat kelak. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.